Halo, saya akan mendemokan bagaimana caranya membedakan kaleng yang sesuai dengan standar pengisian ataupun kaleng yang tidak sesuai standar pengisian. Ini adalah kaleng yang sesuai dengan standar pengisian. Dan ini adalah kaleng yang tidak memenuhi standar pengisian. Bagaimana cara membedakannya? Kita lihat video selanjutnya. Ini adalah kaleng yang memenuhi standar. Yang paling mudah untuk mengenalinya adalah metode pengecatan. Pada kaleng yang memenuhi standar, pengecatan loreng memenuhi sampai dasar kaleng. Kita lihat, memenuhi sampai bawah kaleng. Ini adalah kaleng yang tidak memenuhi standar. Jelas sekali pengecatannya tidak sesuai dengan apa yang tadi kita lihat sebelumnya, yaitu pengecatannya tidak sampai ke dasar kaleng, di mana kita ketahui masih ada bagian yang sangat putih di sini. Bisa dilihat. Oke. Bila kita melihat bagian dasar pada kaleng yang memenuhi standar, kita akan melihat di sini ada bagian yang mendatar. Kita bisa lihat ada bekas garisnya, dan kalau diketuk akan terasa lebih tebal. Oke. Sedangkan pada kaleng yang tidak memenuhi standar, kalengnya melengkung. Oke. Dan kalau diketuk menandakan sedikit tipis daripada sebelumnya. Oke. Pada kaleng yang memenuhi standar, posisi leher sangat halus, bukan berupa sambungan. Kita bisa lihat sangat halus. Sedangkan pada kaleng yang tidak memenuhi standar, kita bisa melihat ada garis. Garis ini kalau kita raba-raba akan melengkung, menandakan terjadi proses pengelasan atau proses penyambungan, yang menandakan bahwa kaleng ini sangat rentan terhadap tekanan. Oke, sekarang kita lihat di bagian tutup. Pada bagian tutup, kalau kita miringkan, di bawah tutup ini terlihat warna kuning keemasan atau warna tembaga. Itu menandakan bahwa disil dengan baik dengan tembaga tersebut, sehingga kekuatan tutupnya bisa dikuatkan. Ya, ini dia. Kelihatan kan warnanya? Dan penutupannya pun sempurna. Sedangkan pada kaleng yang tidak standar, tidak ada tembaga tersebut, yang berarti bahwa hanya menggunakan material kaleng biasa. Itu menandakan bahwa penutupannya tidak kuat, dan penutupannya pun tidak sempurna. Dan apabila kita lihat lebih dekat lagi, di bibirnya ini yang ada kuku saya berwarna hitam, menandakan kalengnya telah disemprot, tidak sempurna pewarnaannya. Oke.
Pada bagian nipple, kita lihat arah kuku saya. Di sini ada drat. Drat inilah yang nantinya akan membantu proses pengisian. Dan drat ini memiliki material yang cukup kuat sehingga memenuhi standar pengisian. Sedangkan pada kaleng yang tidak memenuhi standar, kita bisa lihat tidak memiliki drat. Oke. Sedangkan pada bagian seal, kaleng yang memenuhi standar memiliki lingkaran yang bagus dan cukup rapat. Lihat, karena memiliki yang cukup rapat, maka ia akan sulit untuk digoyangkan. Oke. Dan terlihat sangat kokoh. Sedangkan pada kaleng yang tidak memenuhi standar, lubang sealnya cukup besar dan longgar dan tidak menutup sempurna, sehingga pentilnya bisa dengan mudah digoyangkan. Bisa lihat seperti ini. Dan yang terakhir adalah pada pentilnya. Pada kaleng yang memenuhi standar memiliki diameter yang cukup tebal sehingga kuat dan tidak mudah penyok. Kita bisa lihat di sininya sangat tebal, cukup tebal. Oke. Dan sesuai dengan pentil pada magazine GBB kita. Sedangkan pada kaleng yang tidak memenuhi standar, ujung pentilnya tidaklah begitu tebal. Bisa dibedakan. Dan diameternya tidak sesuai atau tidak mencukupi ukuran magazine GBB, sehingga pada kasus kaleng tersebut memudahkan ujungnya penyok. Kaleng yang memenuhi standar. Kaleng yang memenuhi standar. Kaleng yang tidak memenuhi standar. Dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa kaleng tersebut palsu, bisa saja asli, tapi dalam hal ini saya mengatakan bahwa kaleng tersebut tidak memenuhi standar, maupun standar pengisian ataupun standar keamanan. Oke, sekian review saya mengenai kaleng gas yang memenuhi standar dan kaleng yang tidak memenuhi standar. Sampai jumpa di review saya yang akan datang. Terima kasih. Saya Putra Parker.